Baik, sekarang kata akhir Sujiwo Tejo. Ya Pak Karni, saya menyoroti dua hal saja, yaitu pertama cawe-cawe dan kedua soal koalisi. Kalau cawe-cawe mungkin Pak Karni sudah ngalami, mungkin Bang Nurdin juga, Mas Andreas. Saya baru punya cucu Pak Karni. Jadi saya mau tanya ke Mas Taubas, ini saya cawe-cawe saya seperti cawe-cawenya Pak Jokowi atau enggak? Gitu loh. Misalnya, saya punya prinsip kalau namanya bayi itu dibedong. Dibedong. Itu dari leluhur saya dibedong. Kata anak saya, enggak, dokter enggak bilang gitu. Terus saya bilang, ya udah terserah ikut dokter aja. Nah ini termasuk cawe-cawenya Pak Jokowi atau enggak? Pak Jokowi apa begitu cawe-cawenya? Saya kira cawe-cawe itu wajar, karena gimana ya? Misalnya 7 bulanan itu harus ada pengajian atau apa supaya anakmu mendengar. Tapi enggak, kata dokter itu sudah dilapis, ada enggak mungkin bayi itu mendengar. Ya udah, akhirnya dia nurut saya. Akhirnya enggak, ini termasuk cawe-cawenya Pak Jokowi enggak? Kalau ini demi bangsa dan negara, ini demi masa depan cucu saya. Ini bukan egoisme saya. Ini Pak Jokowi gini enggak cawe-cawenya kira-kira gitu loh. Terakhir, baru kemarin, dia ke rumah, bawa bayinya, bawa cucu saya yang pertama, terus mau pulang. Saya tahu kondisinya nggak memungkinkan untuk pulang. Saya bilang, jangan pulang sekarang, kamu nginep di sini. Enggak, Bapak jangan ikut-ikutan rumah tangga saya. Iya, aku yang nyebokin waktu kecilnya. Tapi akhirnya saya ngalah, oke pulang. Nah, Pak Jokowi kira-kira begitu nggak cawe-cawenya? Iya, kalau begitu ya it's okay. Ya gimana saya gitu? jawab Mas ya. Ya karena gini, saya nggak tahu, tapi saya kira cawe-cawe ini muncul dari, mungkin muncul dari bukan orang Jawa gitu. Karena ketika soal cawe-cawe menjadi viral, dan cawe-cawe itu berkaitan dengan Pak Jokowi, saya buka Kamus Besar Bahasa Indonesia gitu. Dan kemudian saya perhatikan, oh ternyata cawe-cawe dari bahasa Jawa ya. Benar Mas ya? Iya. Ikut campur, involving. Jadi involve, Yep. melibatkan diri di dalam satu persoalan untuk memecahkan masalah gitu. Yep. Perbaikan untuk memecahkan masalah. Jadi memang cawe-cawe ini sebenarnya positif. Arti yang positif. Sehingga kalau orang tua seperti tadi itu punya tanggung jawab moral untuk melakukan cawe-cawe untuk kebaikan. Tapi saya kan ada yang ngalah. Yang soal di bedong itu saya ngalah, oke ikut dokter. Saya percaya kalau 40 hari itu si gundul saya udah siap. Tak gundulin, enggak, kata dokter enggak usah, ya oke. Tapi kalau soal pengajian saya, artinya Pak Jokowi gitu juga enggak ada yang dia ngalah atau enggak Ya, gitu? saya kira dalam hal ini akan Pak Jokowi sendiri yang sudah menjawab kan. Gimana? Bahwa saya melakukan cawe-cawe ya karena dia punya tanggung jawab moral untuk menyelesaikan persoalan gitu. Artinya ini untuk kepentingan bangsa gitu. Ya, Jadi Pak Andre sebenarnya kan juga punya kewajiban moral terhadap Iya, cucu. Pak iya. Karni juga. persis. Jadi enggak Justru- apa-apa dong jadi nggak cawe-cawe. apa-apa Terus sebenarnya. apa cawe-cawe. persoalannya gitu loh? Apa masalahnya gitu. Apa masalahnya gitu. 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 Justru itu gitu. Gimana? Mau bahas cawe-cawe ya sekarang. Izin Pak Karni. Kalau kami melihatnya begini, cawe-cawe ini bahaya ya. Dalam konteks apa? Pertama kita bicara presiden ini kan seharusnya memahami mana tugas pokok dan mana tugas tambahan gitu. Kalau cawe-cawe itu seakan-akan memastikan pemilu demokratis, jujur dan adil, itu bukan tugas utama presiden. Tapi justru itu kalau cawe-cawe berarti ini tugas orang lain, beliau ikut-ikutan kan begitu, itu satu. Padahal kan seharusnya itu adalah menjadi bagian dari tugasnya seorang presiden, memastikan proses transisi kepemimpinan ini berjalan dengan lancar. Nah, ini pernah dilakukan misalnya Pak SBY dulu. Dalam konteks apa? Memastikan pemilu 2014 berjalan lancar tanpa kecurangan dengan demokratis. Terpilih Pak Jokowi waktu itu kan, di bulan Juli saya masih ingat. Kemudian sejak Agustus itu, timnya Pak Jokowi dan tim transisi udah bolak-balik ke istana. Udah bisa komunikasi, kalau nggak salah dengan 5 kementerian, koordinasi sampai sebelum pada saat Oktober. Nah ini kalau misalnya ini adalah bagian dari proses transisi, itulah yang benar gitu. Karena ini bagian dari tugas tanggung jawab. Tapi pada saat misalnya cawe-cawe tadi dalam konteks, aduh saya maunya cawapresnya sini sama sini. Koalisinya yang ada hanya 2 misalnya. Lah itu tidak bisa gitu, karena itu bukan presiden seharusnya. Itu adalah hak dari
Parpol. Mas Mahendra. Coba gimana, Pak? Zaman saya dulu itu disunat, itu SMP. Orang Jawa. Tapi kalau orang Madura lebih saya SD udah disunat. Sekarang bayi itu sebulan udah disunat. Saya nggak setuju. Saya cawe-cawe, jangan dong. Nanti kan nggak ada kebanggaan ke teman-temannya gimana disunat kan bangga Pak pakai itu. Tapi akhirnya saya ngalah Pak, karena dokter mengatakan lebih sehat. Bahkan saya yang mengantar ke dokter. Nah, Pak Jokowi gitu nggak kira-kira cawe-cawenya? Tergantung, ini cucunya yang di endorse satu aja atau semua cucu? Nah itu dia. Oke, saya ngomong yang kedua. Sekarang soal koalisi. Oh, mau ngomong? Silakan. Ya oke, saya tambahkan sedikit Bang. Jadi begini, harapannya memang seperti yang tadi Mas Tejo bilang bahwa cawe-cawenya itu untuk bangsa. Tapi kalau kemudian cawe-cawenya terkait dengan pemilu, ketika kita nanti masuk pemilu, itu semua kita jadi partisan nih. Kan? Kita akan dalam posisi yang masing-masing. Setiap partai politik dia mandiri, bisa menentukan akan memilih siapa, bisa menentukan arahnya kemana. Nah inilah bagian dari menjaga agar semua partai politik itu punya kemandirian dan itu harus dihormati. Nah oleh karena itulah maka mudah-mudahan, sekali lagi saya berpikir positif, mudah-mudahan cawe-cawenya bukan terkait dengan pemilu. Bukan terkait dengan bagaimana mengatur partai-partai politik. Ya. Kalau itu bukan cawe-cawe namanya. Itu namanya intervensi, Mas. Makanya kan begitu. Makanya kekhawatirannya kan ke sana. Tapi sekali lagi kalau saya tetap berharap mudah-mudahan seperti apa yang dikatakan oleh Pak Jokowi bahwa cawe-cawenya bukan dalam rangka pemilu. Nah kalau dalam rangka pemilu ya itu yang kita sayangkan. Mudah-mudahan tidak dalam rangka pemilu, itu saja. Oke. Ya ini kan apa? Itu yang tadi saya bilang. Jangan sampai ya pola-pola lama gitu, menempatkan diri seolah-olah sebagai apa orang yang dizolimi sebagai cara untuk berkampanye gitu. Sehingga ya playing victim itu sebenarnya nggak laku lagi Bang Karni gitu. Ini penggunaan termnya kita tidak punya pandangan yang sama gitu soal cawe-cawe ini gitu. Ya jadi ya. Ada pemahaman yang salah tentang cawe-cawe ini. Jadi Ya, kalau kita mendengar tadi Pak Andreas ya, Mas Taufik, bahwa cawe-cawe yang dimaksud itu bukan seperti dimaksud Pak Andreas, Mas Taufik itu. Bukan intervensi kan itu Pak Andreas ya. Nah, tadi malam itu kan jelas sekali pernyataan Bapak Presiden. Cawe-cawe saya ini adalah untuk menjaga transisi kepemimpinan ini, transisi kepemimpinan nasional ini berjalan dengan baik. Tidak ada riak-riak kan itu. Kalau ada riak-riak Mas saya mau diam. Nah, kalau tadi ada penjagalan dan pembegalan itu dia nggak riak, itu tinggal lapor, Pak ini riak-riak nih. Tolong di tengah ini, kira-kira begitu menurut saya, ya kan? Oke, thank you. Saya lanjut yang kedua kalau gitu Pak Karni. Yang terakhir soal koalisi. Hari-hari ini publik Indonesia gempar karena menangnya Putri Aryani di American Got Talent, Pak Karni. Terus saya termasuk orang yang menangis menyaksikan dia menyanyi. Tapi ternyata saya diingatkan sama teman, Mas Tejo tuh nangis betul-betul karena lagunya itu, apa karena Putri Aryani ini disabilitas netra? Atau karena dia orang Indonesia? Kalau dia orang Somalia, nangis enggak? Saya juga punya kesimpulan ternyata di dunia ini enggak pernah ada A betul-betul karena A. Begitu juga demokrasi, enggak bisa demokrasi di Amerika begini-begini. Nah ini demokrasi di Indonesia, di zaman Pak Jokowi. Yang saya ingin ngomong Pak Karni, oke koalisi nanti akan ada 3 menurut keinginan Pak Nurdin atau bisa 4. Kalau misalkan Pak Erlangga sama Pak Zul jadi 1 dari PAN, berarti nanti ada 4. Tetapi kan semua ini jomblo, sesuai dengan judul jomblo itu harus nyari pasangan. Nah pasangan itu apakah ideal? Saya memberi contoh ke leluhur, banyak orang jomblo dulu di leluhur nggak saling mencintai Pak. Tapi karena ibunya sayang dia, calon istrinya itu, dia bilang, saya akan tetap mencintai calon istri saya walaupun saya nggak cinta sekarang, selama ibu masih mencintainya. Dan sekarang langgeng. Oke saya mau si cowok itu, asal orang tua saya suka dia, saya akan belajar untuk mencintai dia. Kasus di Indonesia, koalisi jomblo-jomblo ini pasti nanti telepon Pak Jokowi dulu kan. Pak Jokowi suka enggak? Pak Erlangga ini bayangan saya, kalau saya dengan Pak Zul. Pak Zul juga akan telepon Pak Jokowi kan. Oke nanti siapa tahu Pak, selama Pak Jokowi
mencintai Pak Erlangga Ibrahim, saya Zul akan berusaha mencintainya. Gitu loh. Jadi kalau 4 atau enggak itu kan tergantung Pak Jokowi juga. Gitu loh maksud saya. Terima kasih.